kita belajar firman Tuhan hari ini di Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Ya, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah aku, ini jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin. Cerita ini cerita yang luar biasa sekali. Cerita di mana murid Tuhan Yesus diperintahkan oleh Tuhan untuk bisa pergi ke seberang. Dan Tuhan Yesus sedang berdoa. Tuhan Yesus sengaja meninggalkan mereka dan supaya mereka berjalan sendirian. Dan ketika mereka pergi ke seberang, ada badai yang datang menerpa perahu yang ditumpangi oleh murid-muridnya itu. Lalu ketika ada badai di tengah gelapnya, semua badai itu, Yesus datang dan menampakkan diri berjalan di atas air. Ini pertama kalinya murid-muridnya Tuhan Yesus melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Asing sekali buat mereka, karena mereka tidak mengenal Tuhan Yesus di tengah kegelapan malam, di tengah badai yang bergelora. Mereka berkata itu hantu, bukan Tuhan. Tapi ketika Yesus berkata, "Ini aku, tenanglah, jangan takut." Dari 12 muridnya, satu yang merespon yaitu Simon Petrus. Simon Petrus berkata, "Kalau itu engkau, buat aku berjalan di atas air." Nah, kisahnya terus kita bisa melihat bagaimana Petrus berjalan di atas air. Tapi enggak lama berjalan di atas airnya. Karena ada badai, ada angin, dia gentar dan imannya goyah dan tenggelam. Puji Tuhan, Tuhan Yesus ada di sana untuk menyelamatkan Simon Petrus. Sehingga dia tidak mati tenggelam, tapi diselamatkan. Lalu mereka naik ke perahu dan di situ kita bisa melihat nama Tuhan dipermuliakan. Nah, hari-hari ini mungkin kita ngalamin yang namanya badai. Ya, berapa banyak ngalamin pandemik ini bukanlah satu hal yang mudah untuk dilalui. Lambaikan tangan Anda. Amin. Kita banyak ngalamin tantangan, mungkin tantangan kesehatan, anggota keluarga kita mungkin ada yang sakit, mungkin juga kita juga sakit, ada yang bahkan mungkin meninggalkan kita. Ada juga yang ngalamin di pandemik ini krisis secara ekonomik, ya, kerjaan bingung bagaimana harus melanjutkan, ya. Dan seperti murid-murid Tuhan Yesus hari ini kita sedang ngalamin badai. Nah, bicara tentang badai, saya bisa klasifikasikan Bapak Ibu sekalian. Ada 2 jenis badai. Yang pertama adalah external storm, badai yang terjadi di luar. Badai yang di luar kendali kita. Kita nggak bisa kontrol ketika pandemik ini datang. Siapa sih yang bisa berpikir harus ada sakit penyakit yang begitu rupa sehingga seluruh dunia harus shutdown, harus tutup, harus bordernya tidak bisa pergi kemana-mana dan ngalamin masa yang sangat sulit untuk bisa ngelewatin krisis ini. Siapa yang pernah kepikir hal-hal itu terjadi dalam kehidupan kita? Nggak ada ya Bapak Ibu sekalian. Begitu sakitnya yang begitu cepat menyerang kita sehingga membuat badan ini lemah dan bahkan langsung Tuhan panggil karena sakit yang begitu parah. External storm kita tidak bisa kendalikan. Tapi saya percaya Tuhan Yesus pun ada di dalam kendali ketika badai itu datang menyerang kita. Yang percaya katakan amin. Ya. Nah, untuk external storm mungkin kita tidak
bisa punya kendali di sana. Kita hanya bisa berserah kepada Tuhan. Nah, ketika badai menyerang dalam kehidupan kita, jangan lupa kita untuk bisa mengetahui rancangan yang luar biasa. Karena ketika murid-muridnya ada di tengah badai itu, ketika mereka berjalan, kita tahu murid-muridnya itu disuruh Tuhan Yesus. Tuhan memerintahkan, seolah-olah kehendak Tuhan kepada muridnya ada di sana dan Tuhan Yesus tidak menyertai mereka. Tapi berapa banyak yang percaya, walaupun rasanya badai di tengah-tengah kita, Tuhan Yesus itu tetap berkuasa, Tuhan itu tetap ada dalam kendali dan Tuhan Yesus tetap bersama kita. Kalau Anda percaya, beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Amin. Kendalanya apakah kita mengerti? Ketika badai, ada sesuatu yang kita tidak pahami, ada sesuatu yang kita tidak mengerti. Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9 berkata begini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Di tengah-tengah besarnya badai kehidupan kita, mungkin kita nggak mengerti karena jalannya Tuhan berbeda dengan jalannya kita. Tapi di tengah badai, mari kita cari kehendak Tuhan lebih lagi. Di tengah badai sebenarnya ada kesempatan. Katakan sama-sama saya, kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk kenal Tuhan lebih lagi. Kesempatan untuk bisa mengerti rancangannya yang lebih luar biasa lagi dalam kehidupan kita. Ketahuilah rancangan Tuhan ketika badai itu terjadi. Ketahuilah rancangan Tuhan ketika ketidakmustahilan itu ada di sekitar kita. Karena saya percaya di tengah badai, di tengah gelombang, di tengah hal-hal yang rasanya mungkin menghimpit kita, Tuhan ingin melakukan perkaranya yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Saya percaya di tengah badai kita dapat kesempatan untuk kenal Tuhan. Di tengah badai kita dapat kesempatan untuk bisa menjadi pribadi yang lebih kuat. Yang percaya katakan amin. Di tengah badai kita bisa menjadi orang yang lebih dewasa. Yang percaya katakan amin. Di tengah badai kita bisa jadi orang yang lebih berhikmat. Amin. Karena di tengah badai, di tengah tekanan, di tengah gelombang, di tengah masalah, kita harus step up. Kita harus naik level, kita harus cari wajah Tuhan lebih lagi. Dan kalau kita lulus dari badai, siapa yang percaya kalau badai itu gak selamanya, amin. Badai itu hanya sesaat saja, dan ketika badai itu lewat, saya mau kita semua jadi orang yang lebih luar biasa lagi. Karena itu adalah kehendak Tuhan, amin. Di tengah-tengah badai, kita harus kenali rancangannya. Nah, badai tadi saya bicara tentang external storm, badai yang datangnya dari luar. Tapi sebenarnya badai yang paling berbahaya itu adalah internal storm. Badai yang terjadi di dalam. Karena kalau hati ini kita tidak percaya, kalau hati ini kecewa, kalau hati ini penuh dengan kepahitan, badai yang kecil sekalipun itu bisa jadi bahaya. Amin Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau di hati ini ada badai di hati kita yang mudah dikalem, mudah ditenangkan, hati yang percaya, badai yang besar sekalipun tidak akan menggoncangkan hati kita. Amin. Ketika hati ini pahit, ketika hati ini marah, ketika hati ini kecewa, kejadian kecil pun bisa jadi besar. Bisa jadi bom waktu yang seolah-olah bisa meledak begitu aja. Nah kalau kita kenali badai, sebenarnya murid-murid Tuhan Yesus ini gak perlu teriak-teriak. Mereka kenal kok Tuhannya, Tuhan yang bisa melakukan mujizatnya. Tapi karena hari itu hati mereka itu begitu gundah gulana gitu ya. Mereka mungkin capek dan sehingga mereka terus berteriak dan tidak percaya. Hari ini Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat mukjizat yang bisa terjadi di tengah badai. Kita harus lihat keadaan hati kita lebih lagi teropong, apakah di hati kita ada ketidakpercayaan. Saya percaya, saya berdoa supaya Anda tidak galau, tidak khawatir ketika dengar pesan ini. Hari ini Anda bisa mengalahkan external storm yang ada di dalam setiap keadaan Anda. Dan yang terlebih lagi, Anda bisa mengalahkan internal storm, badai yang mungkin ada di hati kita masing-masing. Amin. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengatasi badai kehidupan yang mungkin
terjadi di dalam kehidupan kita. Kita belajar dari firman Tuhan di tempat ini. Ya, di ayat yang sebentar. Kita lihat di ayat yang 26. Dikatakan gini, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Ketika saya baca ayat ini ada satu rema yang Tuhan berikan. Ketika badai ada, ketika masalah ada, ketika ada sesuatu yang tidak biasa terjadi di dalam kehidupan kita, ada satu hal yang harus kita latih. Latihannya apa? Latihlah matamu, pikiranmu, dan perkataanmu seperti Kristus. Amin. Kita lihat di tempat ini ketika mereka melihat sesuatu yang tidak biasa di tengah gelapnya badai, gelombang yang ada hari itu, mereka lihat Tuhan, seharusnya lihat Tuhan gitu ya. Tapi karena mata mereka tidak terlatih, mereka ngelihatnya hantu. Ketika mata mereka melihat, wah itu hantu, pikiran mereka berproses, itu hantu, keluar dari lidah bibir mereka, itu hantu. Paham ya? Nah, ketika badai ada dalam kehidupan kita, marilah kita melatih pikiran kita, mata kita, pikiran kita, hati kita seperti Kristus. Karena sesuatu yang Anda lihat, ya, bukan berarti sesuatu itu nyata. Maksudnya gimana? Saya ingin kasih contoh. Sesuatu yang buruk belum tentu itu hasilnya buruk. Saya punya teman satu. Dia waktu itu, dia ngalamin kejadian yang gak enak. Dia lulus dari satu sekolah yang luar biasa di Swiss. Dia ambil hospitality, dia sekolah di Swiss. Dan dia punya cita-cita kepengen kerja di Amerika. Lalu setelah selesai sekolah di Swiss, dia daftar kerja di Amerika. Diterima kerja di Amerika. Tapi gak lama, hanya 1 tahun aja. Ketika dia kerja 1 tahun di sana, ya, dia bekerja dengan rajin, dengan luar biasa, tapi tidak diperpanjang visanya, sehingga dia harus pulang ke Indonesia. Ketika pulang ke Indonesia, dia itu kecewa banget, sedih banget, karena dia pikir doanya tidak dijawab. Karena cita-citanya, dia definisi suksesnya, dia ingin kerja di Amerika. Dan dia mengurung diri. Ketika dia harus pulang ke Indonesia, dideportasi jadi pulang ke Indonesia gitu ya, karena gak boleh lama-lama di Amerika. Pulang, dia hanya mengurung diri, kesel aja di kamar. Papa mamanya kebingungan, lihat dia disuruh usaha apa gak mau, kerja apa gak mau. Karena dia masih berharap ingin sekolah atau ingin kerja di Amerika. Sampai satu hari papanya bilang sama dia, nak sudahlah sambil kamu apply, gimana kalau kamu kerjain aja satu usaha. Lalu dia katakan, ini papa loh ada resep untuk bikin makanan, family recipe. Coba deh sambil kamu nunggu gitu ya, kamu kerjain ini aja. Dia nggak mau, dia nggak mau, saya mau kerja di Amerika. Tapi papanya terus dorong dia, sampai akhirnya ya udah deh, sambil dia nunggu, sambil nggak niat dia kerjain. Dia belajar, bikin resepnya, karena dia juga kan hospitality. Dia masak, belajar masak, dia coba bikin makanannya, lalu papanya kasih usaha sewakan tempat untuk dia buka satu kedai, satu depot. Dia kerjakan tapi nggak niat, dengan nggak sungguh-sungguh gitu ya. Karena dia lihatnya yang buruk terus, dia lihat nggak baik ada di Indonesia, yang baik itu ke luar negeri menurut dia gitu ya. Lalu saya masih ingat datang ke depotnya dia, lihat menunya kebalik-balik, ini bingung nih gimana nih, kelihatan banget dia nggak niat ngerjainnya. Tapi karena dia nggak diterima, terus dia harus kerja di situ terus. Lama-kelamaan dia juga akhirnya betah juga, dia kerjakan. Singkat cerita, depotnya yang kecil itu ternyata punya banyak pelanggan. Salah satunya saya, gitu ya. Salah satunya saya bilang ini waktu masak pertama kali nggak enak banget gitu ya. Kue tiaunya keasinan gitu ya, makannya yang ini kepedesan, aduh ini gak enak. Tapi karena teman kasih inputan, masukan, supaya dia terus juga semangat gitu ya. Dan ketika akhirnya depotnya makin enak makanannya, pelayanannya makin baik, menunya akhirnya diganti karena menunya gak jelas Bapak Ibu sekalian. Kelihatan banget gak niat ngerjainnya gitu ya. Nah akhirnya dirubah semua, dia kerjakan yang terbaik. Singkat cerita depotnya ini mulai banyak customer dan mulai dapat income yang cukup.
buat dia akhirnya bisa mandiri. 1 depot akhirnya berkembang jadi 2 depot. Dari 2 depot akhirnya berkembang jadi 3 depot gitu ya. Terakhir saya ngomong sama dia, kalau nggak salah dia di Jakarta itu ada 20-an. 20 cabang dari depotnya yang kecil itu. Pas 20 cabang gitu ya, income-nya sekarang udah MM-an gitu ya. Dari cuma berapa puluh juta, berapa juta gitu ya, sekarang udah M ya. Orang depotnya 20 kok gitu ya, banyak sekali gitu ya. Dan waktu saya ngomong sama dia, nah kamu enak di mana? Di Indonesia apa di Amerika? Dia bilang, iya sih enak di sini gitu ya. Bapak Ibu sekalian, ada hal-hal yang buruk yang kelihatannya nggak sesuai dengan isi hati kita, tapi bukan berarti itu buruk. Amin. Ada badai, ada masalah, ada problema, ada tantangan yang mungkin kita ketika menghadapinya, respon hati kita pertama kali kita nggak terima. Tapi latihlah mata kita melihat seperti Kristus melihat. Latihlah pikiranmu melihat seperti pikiranmu berpikir seperti Kristus berpikir. Latihlah lidahmu berkata perkataan-perkataan iman. Perkataan-perkataan yang membangkitkan iman. Perkataan-perkataan yang tidak mematahkan semangat. Perkataan yang membangkitkan pengharapan di dalam kehidupan kita. Latihlah matamu melihat seperti Kristus melihat. Nah, saya ada pengalaman yang lucu lagi Bapak Ibu sekalian. Satu hari saya menemani Pastor Philip itu melayani di KKR di Kuala Lumpur. Ini pertama kali kita KKR di tempat yang terbuka, besar sekali, jemaatnya kurang lebih tempat venue-nya itu di lapangan terbuka bisa muat 20.000 orang. Jadi ini KKR yang besar sekali. Nah, saya sebagai companion waktu itu nemenin Ko Philip, tugas saya menemani dari hotel sampai ke venue, ya, dampingin beliau. Kebutuhannya beliau saya yang layani waktu itu. Nah, saya udah dapat WA, saya udah dapat info, Komil, doa ya, karena di lapangan ini anginnya kencang sekali. Di sekitar venue bahkan sudah hujan. Berdoa angin gak kencang, berdoa gak hujan. Oh iya siap gitu ya. Ketika kita keluar dari hotel, udah kelihatan, udah hujan gitu ya. Bahkan angin begitu kencang ketika kita pergi hotelnya itu pintu kacanya pecah. Karena kena angin. Kena angin yang gak tahu gimana itu caranya kok bisa pecah karena kita udah pergi. Pas pulang aja baru tahu. Nah kita sampai di sana, sampai di venue, di tempatnya, saya doa-doa sepanjang jalan, saya berdoa, saya gak info Pastor Philip, biasanya KKR besar itu beliau diam aja bersekutu dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, terus aja berdoa. Saya antarkan beliau ke tenda untuk dia persiapan, lalu akhirnya naik panggung. Benar Bapak Ibu sekalian, angin tuh kencang banget. Di tengah tuh ada LED, tapi LED di sini aman. LED yang di kiri, di kanan, itu tinggi, besar, dan goyang-goyang Bapak Ibu sekalian. Kena angin, wah kencang sekali. Itu membuat saya khawatir dan takut. Lalu Pastor Philip naik, mau menyampaikan firman. Wah saya duduk di samping ya, di samping panggung, jadi kayak kalau ini saya ada di sana gitu ya. Di situ ada barikade. Saya di barikade itu bisa lihat Pastor Philip lagi menyampaikan firman. Jadi saya doa terus supaya angin itu nggak ribut, nggak kenceng, itu soalnya udah penuh 20.000 orang, ada orang sakit, orang segala macam Bapak Ibu sekalian. Nah ketika nyampein firman Tuhan, angin terus bertiup, dan ada satu momen angin itu bertiupnya kenceng sekali sampai LED itu goyangnya wah dan bunyi ngong gitu ya, kenceng sekali. Dan ketika angin bertiup kenceng itu saya langsung spontan teriak, dalam nama Yesus aku tengking roh jahat gitu ya. Nah saya spontan gitu. Nah di panggung, kalau Philip kan di panggung nih, Pastor Philip di panggung, saya di pinggir sana, saya tengking dalam nama Tuhan Yesus. Pastor Philip dari panggung juga teriak, tapi teriaknya beda. Teriaknya gini, selamat datang Roh Kudus. Welcome Holy Spirit. Saya bilang,
Saya bingung di situ, yang salah dia apa saya ya? Kok saya tengking? Setan? Yang ini selamat datang Roh Kudus. Dan ketika Pastor Philip bilang, selamat datang Roh Kudus, itu tiba-tiba angin ribut itu tenang. Itu tenang karena saya apa karena dia, saya juga bingung gitu loh ya. Tapi setelah itu, yang terjadi adalah hadirat Tuhan turun. Hadirat Tuhan turun dan menjamah. Tiba-tiba dari keributan itu bisa tenang semuanya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, 20.000 orang tenang tuh bagaimana? Di tengah, di belakang itu jalan, semuanya mobil-mobil. Tapi tenang dan hadirat Roh Kudus turun. Berasa banget, saya di samping langsung merinding, langsung bertobat. Ampuni aku Tuhan gitu ya. Karena aku menengking engkau gitu ya. Karena salah lihat gitu ya. Salah dengar, salah berpikir, salah mengucap. Dan ketika Roh Kudus itu turun, banyak orang baptisan Roh Kudus. Banyak orang menangis. Banyak kesembuhan terjadi. Bapak Ibu sekalian, badai, angin, jangan sampai salah tengking. Amin Bapak Ibu sekalian. Mungkin badai itu ada, bagus buat kita, memproses kita. Mari kita bisa melihat setiap badai dalam kehidupan kita itu bukan sekedar sesuatu yang buruk. Sesuatu yang buruk bukan berarti itu buruk kok. Bahkan sesuatu yang baik bukan berarti baik juga. Ya, yang kita perlu ketahui adalah kehendak Tuhan, rancangan Tuhan. Mata yang seperti mata Kristus, pikiran seperti Kristus, mulut yang seperti mulut Kristus. Mengucapkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Jangan kita pesimis, jangan kita patah semangat, jangan kita kecewa, jangan kita pahit hati, jangan iman kita mati gara-gara kita tidak melihat pekerjaan Tuhan terjadi hari ini dalam kehidupan kita. Amin. Karena Tuhan kadang memberikan waktu, jeda untuk kita bisa melakukan perkara yang dahsyat. Tuhan bisa melakukan perkara yang dahsyat dan ajaib dalam kehidupan kita. Amin. Jadi prinsip pertama, miliki mata, telinga, pikiran, mata, pikiran dan mulut seperti Kristus. Yang kedua, ya, di tengah badai, Tuhan itu pasti berfirman. Tapi apakah Anda bisa mendengar? Biasanya di tengah badai, masalah kita itu berteriak lebih kencang daripada firman Tuhan. Apalagi kalau hati kita kepahitan, kemarahan, tidak percaya, itu semakin kencang ngomongnya. Karena di tengah badai, Tuhan itu berfirman. Belajar untuk mendengar firman Tuhan. Di tengah badai itu, ketika Tuhan Yesus muncul, Tuhan Yesus berkata, ini aku, tenanglah. Banyak dari kita hari-hari ini ngadapin badai, datang ke gereja, pulang dengan damai sejahtera. Tapi setelah itu kita pulang penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Saya kasih contoh Bapak Ibu sekalian. Kalau ini masalah gitu ya, seringkali kalau orang bawa masalah kan kita kelihatan ya. Dari mukanya, ini masalah nih besar sekali gitu ya. Firman Tuhan berkata, serahkanlah 1 Petrus ayat 5:7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ketika Anda mendengar suara Tuhan, ini tenang, jangan takut, itu artinya Tuhan ada di tengah-tengah Anda. Tapi dari 12 muridnya, hanya 1 yang dengerin firman Tuhan. Artinya apa? Hanya 8,25%. Jadi kalau hari ini ada 100 orang, hanya 8 orang yang dengar. 92 jemaat pulang biasa-biasa aja. Mungkin pulangnya dapat firman, tapi hari Senin masalahnya datang lagi. Seperti saya kasih contoh ini. Nah ini kompeten saya sini gitu ya. Nih anggap ini kekhawatiran. Matthew sini. Gitu ya. Ini kekhawatiran. Kalau kita bawa kekhawatiran kemana-mana kan kelihatan ya. Firman Tuhan berkata apa? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Ini saya baru ketemu orang yang lebih tinggi dari saya gitu ya. Ternyata gede sekali 190 gitu ya. Nah firman Tuhan berkata, anggap ini Tuhan. Ya, ganteng kan Tuhannya kan? Nah ini anggap dia Tuhan. Firman Tuhan berkata, serahkanlah kekhawatiranmu kepada siapa?
kepadanya. Ini Tuhan. Tuhan, hari ini aku serahkan kekhawatiranku kepadamu. Kekhawatirannya ada di mana? Kekhawatiran kita ada di mana? Ada di Tuhan kan, nggak ada di kita kan? Harusnya di sini adanya apa? Damai sejahtera, harusnya ada sukacita, tidak ada kegalauan. Karena apa? Kekhawatiran, ketakutan, kecewaan, kepahitan, kemarahan ada sama Tuhan. Betul ya? Seharusnya kita pulang dari tempat ini penuh dengan damai sejahtera. Seharusnya kita setelah dengar firman Tuhan, kita semakin percaya. Tapi masalahnya, tadi saya katakan, begitu hari Senin, ya, bahkan ada yang belum hari Senin, baru keluar dari tembok itu, ininya diambil lagi. Dibawa lagi. Senin udah punya lagi. Mikir lagi, aduh kecewa, galau. Kok ada di sini lagi? Makanya firman Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Amin. Siapa yang mau serahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan? Amin. Langsung kasih dia ya nanti ya. Dia take care. Thank you Matthew. Jangan dikembalikan ke saya. Itu kalau mau dikembaliin, bawa pulang. Dibawa aja karena Tuhan yang membawa segala kekhawatiran dan kemarahan, segala kecewaan. Dikasih, diganti apa? Damai sejahtera, sukacita, iman, pengharapan, dan kasih. Can you listen? Apakah Anda bisa mendengar? Apakah Anda bisa mendengar ketika Tuhan berkata, ini aku, tenang, jangan takut. Ini aku, tenang, jangan takut. Kalau Anda masih takut, telinga Anda kurang terbuka. Ini aku, tenang, jangan takut. Taruh tanganmu di dada. Tuhan ada, Tuhan ingin masuk dalam kehidupanmu, damai sejahtera dan sukacita jadi milikmu. Jangan takut. Amin. Jangan takut Bapak Ibu sekalian. Jangan takut, jangan khawatir, karena Tuhan ada di sini. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Belajar untuk mendengar. Karena kalau Anda khawatir, Anda jadi takut. Kalau takut, jadi tidak percaya. Kalau tidak percaya, jadi tidak beriman. Kalau tidak beriman, jadi tidak ngalamin terobosan. Jadi kalau mau mengalami terobosan, Anda harus beriman. Untuk beriman, Anda harus percaya. Untuk percaya, Anda nggak boleh takut. Untuk tidak takut, Anda nggak boleh khawatir. Iblis itu curinya nggak usah gede-gede, dikasih kekhawatiran aja. Kamu nggak tahu nanti besok makan apa. Udah dikasih gitu aja, terus ditinggalin. Iblis itu kurang ajar memang. Ya, dia suka nimpuk batu sembunyi tangan. Tapi kita juga sering entertain si iblis. Kita bukan tenang, bukan kita tengking gitu ya, tapi kita malah percaya sama dia. So, siang hari ini, tenang jangan takut. Siapa dengar suara Tuhan, tenang jangan takut. Amin. Ya, tenang jangan takut. Semuanya ada dalam kendali. Semuanya dalam kontrol tangan Tuhan yang kuasa. Amin. Yang berikutnya, berani punya impian besar. Setelah Anda, saya mau lihat ketika Anda dengar Tuhan, gitu ya. Langkah yang berikutnya adalah punya iman untuk melangkah. Percaya. Firman Tuhan katakan, ini aku jangan takut. Lalu Petrus berkata, kalau itu engkau, ya, buat aku berjalan di atas air. Wah, ini Petrus kelihatannya orangnya terlalu spontan. Tapi ternyata orang yang spontan itu Tuhan juga responi loh. Doa yang gak masuk akal. Kalau saya bilang doanya konyol banget. Kok minta berjalan di atas air. Tapi Tuhan juga meresponi doa yang konyol. Doa yang gak masuk akal. Doa yang rasanya gak mungkin. Waktu dia ngomong begitu mungkin teman-temannya ngomong, aduh Petrus sudah deh diem aja, kamu jangan macem-macem lah gitu ya. Karena Petrus terkenal orangnya spontan banget gitu ya. Polos. Saya melihat imannya Petrus sebenarnya seperti iman anak kecil. Banyak dari kita ketika kita minta sama Tuhan, itu kita takut,
Karena mungkin hari-hari ini kita ngalamin di mana doa kita nggak dijawab. Impian kita tidak terlaksana. Sehingga kita membuat iman kita reasonable. Iman seharusnya tidak masuk akal. Tapi karena pengalaman pahit, pengalaman kita yang mengecewakan, pengalaman kita yang gak cukup banyak, membuat iman kita reasonable atau masuk akal. Gak sesuai dengan definisi, betul Bapak Ibu sekalian? Karena definisi iman seharusnya tidak masuk akal. Definisi iman seharusnya di luar kekuatan manusia. Amin. Tapi hari ini, mari kita membangkitkan iman kita. Mari kita tetap percaya sama Tuhan dan melangkah di dalam kehendaknya Tuhan. Satu langkah Petrus, tadi di ibadah sebelumnya saya katakan, satu langkah kecil Petrus membawa dia keluar dari perahunya. Dengar suara Tuhan, itu udah luar biasa. Setelah itu Anda harus melangkah dan berjalan dengan iman. Melangkahlah sesuai dengan kapasitas yang kerinduan yang Tuhan taruh dalam kehidupanmu. Saya punya kerinduan untuk bisa jadi bagian dari 20, 30, 300 gereja Tuhan. Dan saya berdoa, Tuhan satu hari nanti ya Tuhan aku akan melihat 300 gereja berdiri di tahun 2020, 30. Bahkan doa saya, kalau bisa ya Tuhan, sebelum saya dipanggil Tuhan, 1000 gereja lokal juga bisa saya lihat. Itu iman saya Bapak Ibu sekalian. Dan iman itu saya tunjukkan setiap hari ketika saya melangkah, ketika saya menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Nah, langkah sederhana apa yang Anda harus ambil ketika Anda dengar firman Tuhan? Karena setiap firman Tuhan itu harus diresponi. Yang percaya katakan amin. Dan setiap firman Tuhan bukan hanya diresponi dengan percaya, tapi juga dengan action atau tindakan. Amin. Banyak dari kita hari ini Tuhan ingin ajak Anda keluar dari perahu Anda. Nah, hari ini saya ingin tutup dengan kisah ini, ya. Di ayat yang ke kita tahu setelah itu, ya, Petrus berjalan di atas air, itu luar biasa banget. Tapi di ayat ke-30, saya ingin share di ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah, jadi Petrus ini tenggelamnya di mana? Ketika dia sedang berjalan di atas air. Dia tenggelam ketika dia sedang menjalani mujizatnya Tuhan. Dia tidak tenggelam di tengah kapal, dia tenggelam lagi ngadepin mujizat. Ini bicara something Bapak Ibu sekalian. Kalau kita percaya sama Tuhan, jangan percaya setengah hati. Yang percaya katakan amin. Amin. Amin Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda hari ini berjalan dalam mujizat Tuhan, karena banyak orang yang sudah ditolong Tuhan, yang sudah nikmatin hadirat Tuhan, sudah ngalami kesembuhan Tuhan, di situ dia malah tenggelam, malah berhenti percaya. Kalau hari ini Anda masih bertahan di keadaan ekonomi yang begitu susah, bukankah Anda sedang berjalan di dalam mujizatnya Tuhan? Yang percaya katakan amin. Kalau Anda sudah dapat kesembuhan dari Tuhan, bukankah Anda sudah ngalamin kebaikannya Tuhan? Banyak orang mundur seperti Petrus ketika lagi berjalan dalam mujizat karena tantangan namanya badai, berjalan di atas air, badainya itu makin gede, nggak makin kecil. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Makin mustahil, makin nggak mungkin, makin nggak bisa diterka lagi. Tapi Tuhan Yesus jauh lebih dekat dibanding dia di perahu. Banyak dari kita nanti nih, Tuhan akan bawa dalam perjalanan iman. Tapi bisa kandas kalau kita hari ini berhenti percaya. Berjalanlah dengan iman yang penuh. Amin Bapak Ibu sekalian. Berjalanlah dengan tidak setengah hati. Berjalanlah sepenuhnya berpegang kepada Kristus.
Jangan menyerah. Namanya berjalan di atas air itu udah mungkin, bukan mungkin lagi, 100% lebih bisa tenggelam dibanding di atas perahu. Ketika kita berjalan di atas air, artinya 100% kita harus bersandar sama kekuatannya Tuhan. Kita gak bisa main-main lagi. Iman kita harus sepenuhnya bersandar kepada Dia. Saya berdoa hari ini kita bisa finishing strong. Bisa semuanya kuat sampai akhirnya. Kalau ditanya ya, waktu di ayat 32 itu bunyinya gini. Kan Petrus tenggelam tuh di tengah mujizat yang dia sedang hadapi. Tuhan Yesus angkat, aduh kenapa bimbang. Lalu mereka naik ke atas perahu. Waktu saya baca ini, kalimat mereka naik ke atas perahu. Itu di hati saya timbul sebuah pertanyaan. Kalau ngikutin rancangan Tuhan, sebenarnya Tuhan tuh maunya apa sih dalam kejadian ini? Apakah Tuhan ingin naik ke atas perahu atau ada skenario yang berbeda? Saya mulai diajak Roh Kudus untuk berpikir, apakah Tuhan kepengen Petrus naik ke perahu atau dia kepengen sebenarnya membawa Petrus berjalan di atas air terus sampai ke seberang. Waktu dia naik ke atas perahu, tetap dipermuliakan. Tapi coba bayangkan, kalau Petrus gak bimbang, kalau Petrus terus percaya, kalau Petrus terus bertahan. Mereka terus berjalan sampai ke seberang, dan ketika sampai ke seberang, perahunya baru sampai, kira-kira kemuliaannya Tuhan itu seperti apa? Amin, Bapak Ibu sekalian. Pernah gak kebayang? Kalau Anda hari ini terus percaya, tidak menyerah, terus memberikan yang terbaik, bersandar kepada kekuatan Tuhan, terus bertahan di tengah-tengah badai, memegang tangan Tuhan begitu gelap, karena makin lama kalau jalan berdua sama Tuhan Yesus makin lama makin gelap. Di kapal mungkin ada lampu yang gantung-gantung dikit gitu loh ya. Tapi kalau di tengah badai malam, berdua sama Tuhan Yesus, coba bayangkan, conversation apa, percakapan seperti apa yang bisa dimiliki oleh Petrus ketika berjalan berdua di atas air. Mujizat dan kemuliaan seperti apa yang diucapkan orang-orang ketika mereka dua-duanya sampai ke seberang. Hari ini iman kita terbatas sehingga Yesus dipermuliakan sih, tapi sebenarnya belum maksimal. Berapa banyak ingin Tuhan Yesus dipermuliakan dengan maksimal? Lambaikan tangan Anda. Amin. Nah, Tuhan Yesus kalau mau dipermuliakan dengan maksimal, Dia memakai Anda dan saya. Dia memakai imanmu dan iman saya untuk bisa berjalan bersama-sama. Untuk melakukan yang mustahil. Untuk melakukan hal yang tidak mungkin. Jadi hari ini, karena Petrus tidak percaya, dia membawa Yesus naik ke atas perahu. Yesus yang maha kuasa, yang bisa melakukan segalanya, yang tidak terbatas, jadi terbatas karena imannya Petrus. Tuhan Yesus yang levelnya tinggi, jadi harus sama kita, karena kita yang narikin keberadaannya Dia. Harusnya Yesus tuh berjalan di zona iman, dibawa naik ke perahu. Yang nyaman-nyaman aja, yang itu terlalu beresiko. Berjalan di atas air terlalu resiko, terlalu banyak hal yang susah ditebak. Udah di sini aja, perahu aman, nyaman. Banyak dari kita, Tuhan ingin bawa ke level iman, ke zona iman, ke pengalaman yang lebih besar, pengalaman yang lebih luar biasa. Tapi kita gak mau, di sini aja lah. Mau jadi CGL? Aduh CGL, susah lah Tuhan. Padahal Tuhan mau pakai hidup kita. Enggak lah, aku biasa aja. Anggota CG member aja. Selama-lamanya jadi CG member. Mau melayani? Enggak lah, aku gak bisa.
Nanti ada pelayanan, kita berdoa ya, ada mission trip lagi. Nanti mission trip, doain orang sakit. Aduh, doain orang sakit. Waduh, saya nggak bisa. Lah, tugas kita kan sebenarnya cuma doain, yang menyembuhkan Tuhan. Benar nggak? Jadi jangan ambil job description-nya Tuhan. Tugas kita kan emang doain, cuma doain aja. Cuma kalau doain aja, kita katakan enggak lah, kenapa? Karena kita nyaman. Aku nggak kayak gitu orangnya. Aku nggak terlalu, mengalir-mengalir gitu, enggak lah gitu ya. Kita membatasi diri kita di perahu kita. Padahal Tuhan pengen pakai lebih. Bisnismu harus maju luar biasa, ayo expand. Karena Tuhan ingin pakai bisnismu, memberkati orang banyak di sekitarmu, memberkati keluargamu. Enggak lah, aku gini-gini aja, cukup kok. Yang penting kan rasa cukup. Kelihatannya rohani ya. Tuhan pengen lakukan mujizat, kitanya yang bilang, no thank you, terima kasih ya Tuhan. Tuhan yang limitless jadi limited. Tuhan yang bergerak di impossibility, hal-hal yang gak masuk akal, kita bawa ke hal-hal yang possible. Hari ini, the year of dream and vision. Pesan saya yang terakhir buat Bapak Ibu sekalian. Jangan bawa Tuhan Yesus naik ke perahumu. Amin. Tapi pegang tangannya dan berjalanlah bersama dia di atas air. Enggak nyaman, mendebarkan, tapi itulah kehendak Tuhan. Jangan batasi Tuhan yang tidak terbatas dengan keterbatasanmu. Jangan biarkan yang seharusnya Anda mengalami kemustahilan, tapi karena pikiranmu, matamu, telingamu, mulutmu terbatas, sehingga kita melakukan hal yang biasa-biasa saja. Mari kita genggam tangan Tuhan, berjalan bersamanya, melewati badai, dan pergi sampai ke seberang. Di tengah badai, pasti ada angin kencang, pasti akan ada yang menggoda. Tapi terus bertahan sampai iman kita komplit. Yang mau beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Kita bangkit berdiri sama-sama.